Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, Kabar ya udah nggak? jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasku akan bawa bahaya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Memiliki peran sebagai orang tua adalah pekerjaan yang penuh tantangan sekaligus menyenangkan. Tapi bagaimana jika buah hati memiliki kebutuhan khusus? Bagaimana jika kita berada di lingkungan teman-teman disabilitas? Apa saja langkah nyata ibu inklusi dan ibu profesional dalam gerakan inklusi? Yuk temukan jawabannya di acara Puncak Gebiar Ramadan Virtual Berdaya Bersama Teman Difabel, Sabtu 23 April 2022 pukul 10 sampai 11.30. Nantikan pula pengumuman pemenang challenge, pemutaran video inklusi, dan dapatkan door prize menariknya. Baik. Apakah suara saya terdengar?
Terdengar Mbak Aili. Terdengar Mbak Aili. Baik, kalau begitu kita langsung saja. Kita mulai acara Puncak Kebiar Ramadan Virtual ala IP Jakarta bersama saya Alexandria Praditya. Nah, ini tadi kita sudah mulai dibuka dan setelah ini kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Setelah itu kita akan langsung masuk ke acara inti yaitu talk show, tapi sebelumnya akan didahului dengan pemutaran video inklusi. Nah, ini videonya sangat menarik dan membuat kita lebih paham mengenai inklusivitas dan juga disabilitas yang ternyata mereka juga tunggu ya. Nah, seperti apa nanti tentunya kita bisa nonton dan kita bisa ngobrol bareng-bareng dengan narasumber kita. Dan nantinya setelah itu juga akan ada pemutaran video Difabel Berkarya. Ini adalah suatu acara yang sudah kita langsungkan di hari Minggu kemarin. Apa itu acara kan bisa kita lihat dan jelas menarik semuanya ya. Dan terakhir akan ada pengumuman pemenang. Ikut challenge sebelumnya? Sudah ikut challenge? Siapa saja? Oke. Siap. Pemenangnya pastinya peran mengenai challenge-nya. Oke, baik. Kita akan mulai dengan sambutan pertama nih ya. Sambutan pertama nih, maaf ini saya sedang ada kesulitan, agak error nih. Jadi agak-agak hilang. Sebentar ya. Kita akan mulai dengan sambutan dari Ketua Panitia. Mari kita panitia kita, tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang rasanya IP Jakarta kali ini bisa ikut serta dalam gerakan Ibu Inklusif. Nah, gerakan Ibu Inklusif sendiri ini dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan entitas perempuan yang mampu mencintai diri sendiri serta menghargai keberagaman dan keunikan orang lain, sehingga menciptakan lingkungan positif bagi seluruh perempuan Indonesia untuk berkarya dan berekspresi gitu. Dan pada kesempatan kali ini IP Jakarta di bulan Ramadan ini mengadakan kegiatan Gebiar Ramadan Virtual ala Ibu Jakarta, ala IP Jakarta. Di sini ada beberapa rangkaian. Pertama adalah Parade Tuibon. Di sini seluruh member Ibu Profesional Jakarta bersama-sama memaknai apa itu Ramadan. Kemudian selanjutnya ada challenge. Di sini ada 3 challenge. Ada Ramadan Food Challenge. Kita ini bekerja sama dengan Rumble Boga. Kemudian ada 7 Days Challenge. Ini kita berkolaborasi dengan Hima. Kemudian juga ada Zero Waste Challenge. Di sini kita berkolaborasi dengan Rumble GNO. Nah, setelah itu kita juga ada kegiatan sharing session. Itu mengenai Zero Waste. Di mana di Ramadan kali ini bagaimana sih caranya kita meminimalisir sampah, mulai dari sampah sisa menu sahur dan berbuka kita. Kalau kemarin itu Mbak Evi cerita bahwa sisa makanannya itu kita kasih ke maggot, di mana maggot itu akan menjadi pakan untuk ternak gitu, jadi tidak ada yang mubazir. Kemudian bagaimana pengelolaan dari hampers itu sendiri, kayak setelah hampersnya dipakai, banyak sekali hampers yang hingga akhirnya menjadi sampah. Nah, di sini dikasih juga tips and trick bagaimana caranya agar hampers ini tetap cantik dan meminimalisir sampah. Kemudian acara selanjutnya kita ada di Fable Berkarya, itu workshop Shibori. Itu berkolaborasi dengan Sejuta Cinta, kemudian Rumble Shoe and Craft, di mana di sini kita bekerja sama dengan Rumah Cerebral Palsy Indonesia. Di sini kita melibatkan 3 remaja dan kemudian 1 remaja tuli. Nanti mungkin di sini kita akan ada cuplikan video keseruan kegiatannya. Kemudian selanjutnya juga nanti ada talk show yaitu hari ini. Kemudian ada pengumuman pemenang yang telah 2 minggu kita lalui. Gitu. Dan terakhir, terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah mendedikasikan pikiran dan juga tenaganya, dan terutama waktu. Ternyata menjadi ibu rumah tangga itu luar biasa. Untuk ini udah kayak bisa-bisanya, udah banyak kesibukan masih mau gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita semua. Amin ya robbal alamin. Hingga acaranya berjalan sukses dan lancar seperti kali ini. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Mbak Aili.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi semuanya, para emak-emak, teman-teman semuanya dari seantero IP Raya, nggak cuma IP Jakarta, juga dari IP luar Jakarta. Saya mau ucapin selamat datang juga nih buat para all leader komponen dari IP Jakarta dan selaku panah selaku leader Hima dan juga Ratis selaku leader Hima, Mbak Talita sebagai leader kampung komunitas, dan juga Mbak Enggusti Novisa sebagai leader Airship. Selamat datang IP Jakarta semuanya. Selamat datang juga kepada dua narsum kece kita. Terima kasih untuk Mbak Dani dan juga kepada Mbak Deni dan juga Mbak Filda sudah berkenan sharing berkolaborasi dengan IP Jakarta pada pagi hari ini, dan juga salam takdim saya kepada tim pengurus IP Karawang, Mbak Rini dan juga tim sudah ikut membantu menyukseskan acara pada pagi hari ini. Salam takdim teman-teman ya. Dan juga selamat datang kepada seluruh para peserta. Mari nanti kita sama-sama belajar dari apa yang disampaikan oleh para narasumber kita, untuk juga kita nanti meluaskan wawasan kita terkait apa sih itu inklusivitas dan bagaimana kita bisa berperan untuk menggaungkan inklusivitas ini agar masyarakat yang non-difabel juga bisa lebih aware dan juga bisa lebih peduli kepada teman-teman difabel kayak gitu. Karena sesungguhnya baik kita yang non-difabel maupun teman-teman yang difabel juga pasti memiliki masing-masing kelebihan gitu ya. Dan juga saya juga tidak lupa apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang sudah dengan penuh cinta jiwa raganya dan juga penuh dedikasi dari mulai mengonsep, merancang hingga meramu semua kegiatan rangkaian acara Gebiar Ramadan pada tahun ini, mulai dari challenge-challenge yang tadi disebutkan sama Mbak Mariam ya di awal, berbagai challenge, juga ada workshop Sibori hingga lelang. Masya Allah ya, keren banget hasil karya teman-teman difabel, dan juga acara puncak pada pagi hari ini yang sudah yang insya Allah terselenggara dengan baik, gitu. Keren banget teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih juga kolaborasi yang cantik ini dari seluruh komponen di IP Jakarta, dari Sekrek, Hima, Kipma, Sejuta Cinta, Kampung Komunitas, dan juga tidak lupa para Rumbel, dari Rumbel Shoe and Craft, JNO, dan juga Rumbel Boga yang sudah turut andil menyemarakan pada acara Gebiar Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, kita juga bisa membuat suatu karya yang mengkombinasikan ya momentum Ramadan ini dengan gerakan Ibu Inklusif. Semoga hal ini juga sebagai wujud IP Jakarta mendukung dan peduli terhadap program Ibu Inklusif ini. Semoga tidak hanya berhenti di event ini saja, semoga di event-event berikutnya dan kesempatan lainnya IP Jakarta juga bisa lebih melibatkan dan merangkul hal-hal yang bertemakan tentang inklusivitas ini. Gitu. Terima kasih teman-teman, selamat datang, selamat kita belajar bareng, kita semoga dapat banyak insight, inspirasi untuk kita bisa lebih menggaungkan, lebih meluaskan dampak. Gitu. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih Mbak Aili, saya kembalikan mic-nya kepada Mbak Aili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Farida. Terima kasih sambutannya dan terima kasih ucapan semangatnya dan selamatnya untuk teman-teman panitia di sini. Ini memang acaranya amat sangat menarik ya, karena juga mengangkat suatu topik yang sedang hangat. Nah, ini sebenarnya sekarang seharusnya adalah sambutan dari Ibu Wali Amanah, yaitu Mbak Reni. Terima kasih banyak buat Mbak Aili yang sudah memandu acara hari ini. Sejatinya memang tadi mau sambutan di awal, tetapi tiba-tiba ada keperluan dari pengurus RT di sini, jadinya khawatir lama, jadinya nggak bisa join di awal. Terus dilala setelah beliau pulang,
Saya berber sedikit, tahu-tahu kok les gitu tidur. Baru-baru enggak tadi. Ya Allah. Karena dari sahur belum tidur jadinya bablas jadinya. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada para narasumber Mbak dari IP Karawang ya. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang udah berkenan mengisi acara di IP Jakarta. Kalau offline seru banget kali ya, pasti bisa tatap muka dan lain-lain gitu. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan kepada kami hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua bahwa tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Apapun bentuknya pasti ciptaan Allah itu sempurna. Dan memang harus banyak belajar ya kita semua. Dan luar biasa kepada teman-teman yang mengikuti bootcamp di Duta Inklusi, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menebarkan ilmunya juga kepada teman-teman di regional nanti. Menyebarkan manfaat dan menjadi Duta Inklusi juga meskipun tidak ada di anggota keluarga kita yang berkebutuhan khusus. Tapi memang support-support itu yang diperlukan untuk pada para ibu dan para teman-teman anak-anak tercinta kita. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah mau mampir ke IP Jakarta. Terima kasih juga buat para peserta yang sudah mau hadir di acara ini. Menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya di jam-jam kritis. Apalagi kalau yang dari sahur belum istirahat. Masya Allah, mudah-mudahan semua yang hari ini hadir mendapatkan pahala juga bagian dari kegiatan hari ini. Demikian Mbak Ili, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di acara IP Jakarta lainnya. Mudah-mudahan nggak Zoom lagi ya. Ketemunya benar-benar ketemu tatap muka gitu acaranya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Reni sudah menyempatkan ya, walaupun sempat ada pengurus RT dan lain-lainnya gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa hadir dan menjadi pemenang pula ya. Aduh, luar biasa memang Ibu Wali Amanah kita ini. Mari kita lanjut saja dulu ke agenda berikutnya. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama yuk supaya acara siang hari ini, acara pagi hingga siang hari ini nanti jam 12, insya Allah berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan keberkahan dalam menjalankan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari berdoa sebentar. Amin. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai acaranya dan menonton video atau film pendek mengenai kisah inklusi, mari kita foto bersama dulu yuk. Dibuka dulu kameranya yang belum sempat membuka kamera. Sudah siapkah? Oke, Mbak. Satu. Oke, sudah ya. Silahkan kasih senyum terbaiknya, dengarkan aba-aba dari yang akan mengambil gambar. Oke. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Puasa berapa jam lagi? Bunda. Sudah Mbak Ali. Baiklah, sekarang kita akan menonton film pendek mengenai kisah inklusi. Semoga bisa memberikan inspirasi juga bagi teman-teman di sini. Sebelum kita masuk ke acara utama, yaitu talk show kita siang hari ini, Inklusi Berdaya untuk Disabilitas Umum. Mari kita simak videonya. Halo, saya Retno Dewi, mamanya Aifa. Halo, nama saya Alfa. Saya S2SD. Rumahku di Kalimantan. Salam kenal. Salam kenal.
ibu tidak bisa mendengar. Halo, aku Kevin. Aku mau cerita tentang ibuku. Siap butuh ibuku. Ibu aku tidak bisa memanggilnya. Aku harus mencakap badannya. Aku suka menulis. Ibu juga belajar pakai penerjemah teks. Kadang-kadang aku capek ngomong, jadi aku kehik di HP ibu. Ibu tidak dengar aku sayang sama ibu. Sekarang kita akan menuju kepada acara puncak kita, acara inti kita, yaitu talk show yang nantinya akan dipandu oleh Mbak Dea Haifa dan menghadirkan dua narasumber yang amat sangat kompeten di bidangnya ya. Yang pertama adalah ada Mbak Dani Rahmawati, pengurus Gerakan Masyarakat Inklusif Karawang atau Gemasik, yang juga sekaligus member IP Karawang. Dan yang kedua narasumber kita ini adalah Mbak Filda Metia Santini, yaitu pendiri Yayasan Jembatan Inklusi Karawang, sekaligus manajer sales dan marketing Kitma Karawang. Oke, dengan ini saya akan lempar kepada Mbak Dea Haifa sebagai moderator sekaligus kapten tim Kids Corner dari Sekrek IP Jakarta. Silakan Mbak Dea. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Aili. Baik teman-teman, selanjutnya, wah ini ada foto profil saya. Ya, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya kapten dari Kids Corner, Sekretariat Regional IP Jakarta. Domisili saya di Jakarta Selatan. Aktivitas sehari-hari saya adalah praktisi homeschooling, dan saya juga membagikan ide permainan, proses belajar jurnal homeschooling saya di akun Instagram Afnala Bermain ya. Kemudian saya juga membentuk sebuah komunitas ruang diskusi untuk para ibu, yaitu kendaibertumbuh.id. Saya pernah menjadi wali kelas dan fasilitator di sekolah SD. Kemudian saya juga di 2011 sampai 2013 pernah menjadi asisten dosen di Universitas Islam Indonesia. Saya pernah mendirikan sebuah lembaga bimbingan belajar. Berikut pendidikan saya pernah belajar di S1 Ilmu Kimia Universitas Islam Indonesia. Untuk non formal saya bergabung di belajar bersama di Institut Ibu Profesional dan komunitas Raismi di literasi ya. Oke, itu perkenalan singkat saya teman-teman. Baik, selanjutnya saya yang akan memandu talk show kali ini. Sebelumnya mungkin boleh nih teman-teman memberikan reaction di komentar, boleh emot senyum, boleh yang menggambarkan semangatnya hari ini. Atau lope-lope boleh, saya juga coba kirim supaya lebih seru dan bersemangat ya. Setelah nonton tadi cukup ini ya, terharu rasanya. Coba Aili ya. Saya kirim lope-lope deh seperti katanya Mbak Dea. Karena memang itu tadi mengharukan tapi sekaligus membuat kita bersemangat gitu ya, kan keadaan kita sekarang mungkin kayak saya gitu ya. Saya punya keponakan yang juga merupakan ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi betul. Sempat bergetar hati saya Mbak Aili tadi, Masya Allah ya. Luar biasa ini memang ibu yang diberikan keberkahan memiliki anak berkebutuhan khusus, sangat luar biasa menurut saya. Semangatnya, semangat berjuangnya, semangat untuk menumbuhkan anaknya itu. Kalau kita jempolnya 2, mungkin mereka jempolnya 200. Betul. Saya tambahin, terima kasih. Oh ini udah Mbak Laila, Mbak Ulfa, terus teman-teman terima kasih nih sudah semangat semua sepertinya ya.
sudah menanti materi yang insya Allah sangat-sangat bermanfaat buat kita. Baik, mungkin selanjutnya boleh ditampilkan untuk profil narasumbernya. Oke, Oke, narasumber yang pertama boleh Mbak. Oke, Mbak Filda. Narasumber kita yang pertama, Mbak Filda Meita Santini. Beliau adalah pendiri Yayasan Jembatan Inklusi Karawang, sekaligus manajer sales dan marketing KIPMA Karawang. Beliau lahir di Karawang 14 Mei 1984, anak keempat dari 4 bersaudara ya. Boleh kalau mau belajar langsung nih ada alamatnya teman-teman di Forum Karaba Indah Blok G nomor 1214 Karawang ya. Pendidikan beliau pernah belajar di SDN Karawang Pawitan 2. SDN Karang Pawitan 2 Karawang, kemudian SMP Negeri 1 Karawang, selanjutnya SMA Negeri 5 Karawang. Selanjutnya kuliah di Universitas Islam Bandung ya dari tahun 2002 sampai 2008. Suami beliau yaitu Fajri Nurul Haq dan anak beliau ada 3 ya Mbak ya. Yang pertama Fazil Zahirul Haq Al-Rashid, yang kedua Fazia Nur Zahira Haq, dan yang ketiga Fazila Nur Zafira Haq. Begitu profil singkatnya Mbak Filda, Masya Allah ya. Beliau ini pendiri Yayasan Jembatan Inklusi Karawang gitu ya. Insya Allah beliau akan berbagi pengalamannya ya dalam membersamai teman-teman di Pabel. Silakan Mbak Filda, apakah sudah di sana Mbak Filda? Sudah siap? Halo Mbak Dea. Halo Mbak Filda. Mbak Filda apa kabar ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Wah ini deg-degan sih, masih deg-degan ini. Gak apa-apa, saya temenin. Kita santai aja Mbak Filda. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Hari ini kita sudah berkumpul di hari ke-21 ya, Ramadan ya Mbak Dea ya. Betul. Ya, dan kita akan membahas. Saya. Jadi perjalanan saya itu di dunia difabel itu dari tahun 2011 Mbak Dea. Dari 2009 kalau nggak salah. 2009 saya pernah bekerja di YPA di Jakarta, tapi sebentar. Kemudian saya 2011 bekerja di lembaga sosial rumah autis. Kemudian sampai tahun 2015. Kemudian tahun 2017 saya dan teman-teman dan suami saya juga gitu bareng kami mendirikan Yayasan Jembatan Inklusi gitu. Sekali Mbak. Boleh Mbak diceritakan berbagai pengalamannya ini. Ya dulu saya masih jadi terapis Mbak Dea. Saya terapis, terus saya belum tahu apa-apa karena kan memang background saya psikologi dulu ya. Saya di Universitas Islam Bandung itu saya memang mengambil jurusan psikologi. Tapi ketika masuk ke dunia kerja sarjana itu kita tempatkan dulu, kita simpan dulu. Kemudian ya kita berawal dari berawal lagi yang baru ya, kita dengan belum berpengalaman apa-apa gitu ya sebagai terapis. Kemudian saya belajar dengan teman-teman terapis yang lain gitu. Kemudian saya belajar gitu ya, belajar sambil praktek ya. Dan alhamdulillahnya saya juga belajar dengan seorang ibu yang luar biasa, Umi Umar gitu ya, Ibu Farida Lutfutami. Beliau itu pendiri Amanda Learning Center. Saya banyak belajar dari beliau gitu Mbak Dea. Dan sini juga kebetulan ada Mbak Putri juga ya, ada Bu Putri juga adiknya Bu Farida. Saya belajar dari beliau banyak. Jadi saya begini ya karena beliau gitu. Masya Allah. Orang berjasa kan dalam hidup saya. Ya, sekarang kita masuk talk show-nya atau gimana Mbak Dea? Belum? Oh, boleh langsung Mbak. Ini tentang disabilitas unggul ya. Mungkin Mbak Dani nanti. Kenapa? Mbak Dani nanti di Iya langsung Mbak Filda. Oh ya. Kirimnya udah disiapin Mbak. Kenapa? Oh sudah, ini sudah di layar.
Oke. Ya, oke. Sudah muncul? Baik teman-teman yang sudah hadir, alhamdulillah sudah 30 partisipan yang hadir. Di sini saya ingin sharing saja, tidak menggurui, tidak mengajarkan apapun, tapi ingin sharing perihal apa yang saya dapatkan selama menjadi praktisi anak-anak disabilitas ya. Ya, kita bahas dulu tentang apa itu disabilitas. Mungkin teman-teman semua sudah ada yang tahu apa itu disabilitas atau difabel ya. Disabilitas itu adalah kondisi keterbatasan seseorang dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari karena ketidakmampuan yang mereka miliki. Ya, jadi mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitasnya. Ya, macam-macam kondisi disabilitas seperti apa saja? Menurut undang-undang, kan kondisi disabilitas itu banyak ya Mbak ya, tapi ini menurut di Indonesia itu sudah diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tercantum ragam disabilitas yang terdiri dari 5 kategori. Pertama, disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, disabilitas sensorik, dan disabilitas ganda atau multi. Masya Allah ya Mbak Dea, jadi sebenarnya banyak sekali ya gitu orang macam-macam disabilitas ya yang sebenarnya kita tahunya anak itu ya kita orang melihatnya berbeda gitu ya, gitu. Bestial gitu ya. Nah, gitu. Ternyata banyak sekali ya macamnya gitu. Bahkan banyak di luar sana yang masih salah nih. Orang bilangnya autis padahal Down syndrome gitu ya. Betul, saya juga nih awam banget Mbak. Dulu waktu saya di sekolah itu, di sekolah inklusi gitu, wah ternyata banyak sekali gitu apalagi setelah baca-baca materi. Oh iya ya ini perlu edukasi nih Mbak. Ya Masya Allah. Ya, oke, lanjut ya Mbak Dea ya. Iya. Apa yang menjadi pembeda antara disabilitas dengan bentar. Ya, kan gini ya Mbak Dea, kita akan membahas tentang disabilitas unggul ya. Mungkin kalau anak-anak yang lain yang non disabilitas, mereka mudah ya diarahkan untuk menjadi unggul, misalnya berprestasi gitu ya Mbak, berprestasi dalam olahraga, dalam akademik, dalam hal apapun gitu. Tapi untuk disabilitas mungkin agak beda nih ya Mbak Dea ya. Tantangannya ya Mbak ya terutama ya. Tantangan tersendiri gitu. Apa sih yang menjadi pembeda antara anak-anak yang disabilitas atau non disabilitas? Menurut saya gitu dan kami kan bikin jembatan inklusi ini banyak perubahan sistem Mbak. Yang tadinya kami membuat kelompok belajar, akhirnya kami ganti menjadi tempat terapi akhirnya. Terapi pun kita berganti lagi sistemnya gitu. Nah, kita berpikir bagaimana apa sih yang garis merahnya kita membuat lembaga ini untuk apa gitu. Ya. Jadi kita mencari dulu nih garis merahnya. Oh, ternyata garis merahnya adalah kita ingin memperbaiki perilaku. Bukan ingin memperbaiki ya, ini mengarahkan perilaku teman-teman yang non disabilitas kan, karena pembeda antara disabilitas dan non disabilitas adalah mungkin dari perilakunya ya Mbak Dea. Ya, dioptimalkan gitu ya Mbak ya yang menjadi kelebihan. Karena setiap anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya Mbak, memiliki keunggulan yang berbeda-beda. Tapi karena orang tua bingung melihat perilaku anak saya kok seperti ini gitu kan. Jadi gimana dong untuk saya mencari kemampuan anak ini, mencari kelebihan anak ini gimana gitu, karena perilakunya masih berbeda gitu, perilakunya masih harus diarahkan. Nah, jadi jawabannya adalah pembeda dari disabilitas dan non disabilitas adalah perilakunya. Oleh karena itu, ketika kita tahu nih perilakunya berubah, perilakunya itu berbeda, apa yang dilakukan oleh orang tua? Ya, yang dilakukan oleh orang tua adalah penerimaan.
Oh, ini langkah pertama ya Mbak ya, penerimaan ya. Oh. Bentar ya Mbak. Ada anak saya lagi. Maaf ya. Ya pertama adalah yang paling penting, sangat-sangat penting adalah penerimaan. Ya, baik orang tua, baik keluarga atau lingkungan. Ketika sudah menerima dengan kondisi anak dengan keterbatasannya, kita tinggal mencari solusinya, gitu. Solusinya adalah kita melakukan satu treatment yang tepat untuk anak sesuai dengan diagnosa dan kebutuhannya, Mbak Dea. Gitu. Itu pemikiran kami di sini di tempat jembatan inklusi itu seperti itu. Nah, treatment yang kita lakukan di yayasan kami itu adalah terapi. Terapinya itu kami melakukan terapi SI, terapi ABA, dan terapi wicara. Ya, setelah terapi, mungkin gini Mbak Dia, terapi itu tidak bisa diukur dalam berapa jangka waktu gitu. Misalnya, setahun bisa nggak anak saya misalnya jadi normal misalnya. Ada orang tua yang begitu seperti itu Mbak Dia. Iya. Setahun aja terapinya gitu kan, dengan kondisi anak yang misalnya ASD, autistic syndrome, autistic disorder itu dengan diagnosa yang berat gitu. Ya kita tidak bisa gitu kan, karena memang butuh waktu yang lama. Atau misalnya 1 bulan bisa nggak gitu ya. Karena itu tidak bisa kita ukur dengan waktu gitu. Dan itu jangka panjang yang cukup lama gitu kalau untuk terapi. Nah, setelah terapi, kita akan mudah mengembangkan potensi dasar pada anak. Jadi ketika perilakunya sudah mampu diarahkan, kita akan mudah mengembangkan kemampuan si anak atau kemampuan individu. Gitu. Itu yang kami yang sudah kami rancang gitu ya di yayasan kami Mbak Dia, agar teman-teman atau enggak agar pada individu itu mengetahui kemampuannya, kelebihannya gitu. Karena kan ketika perilaku itu masih belum dapat diarahkan, untuk menjadi unggul itu kan butuh pelatihan, butuh godokan gitu ya Mbak Dea ya. Nah, sebelum melakukan itu ya kita lakukan terapi dulu gitu. Karena di kami gitu Mbak Dea ada kasus di anak kami itu dia autis. Dari umur 7 tahun dia terapi, kemudian umur 17 tahun akhirnya kembali ke rumahnya, kembali ke keluarganya, dan oleh keluarganya itu dimasukkan ke pesantren. Dan alhamdulillah di pesantren itu si anak ini jadi muazin. Masya Allah. Hafal Quran, Masya Allah. Saya juga sedih, kalau ingat itu sedih banget ya. Anaknya tuh sampai pernah anaknya itu dibilang hilang, padahal anak itu naik sepeda dan datang ke yayasan kami, katanya mau pamit sama terapisnya karena si anak ini mau masuk ke pondok pesantren gitu. Jadi Masya Allah gitu, kita tuh terapis itu akhirnya kita bekerja itu dengan hati gitu Mbak Dea. Betul. Mesti sabarnya juga banyak nih Mbak ya. Itu melatih kesabaran juga gitu. Mbak Dea? Saya jadi sedih juga ya. Nah, kemudian orang tua yang banyak berkorban untuk anaknya gitu. Sampai ada orang tua yang sedang hujan besar gitu ya, waktunya terapi itu datang, padahal rumahnya jauh sekali dari tempat terapi kami gitu. Dan itu datang dengan kegigihannya. Padahal terapi waktu itu dia minta cuma sehari itu sejam. Tapi orang tuanya melihat anak saya pasti bisa gitu. Ya itu yang mereka lakukan ya, orang tua yang Masya Allah pengorbanannya gitu. Ya, betul ya. Kami di sini kami hanya mentreatment anak-anak itu 1 hari maksimal 2 jam
Tapi orang tua di rumah 24 jam tuh Masya Allah gitu. Makanya kami sama orang tua tuh harus selalu kerjasama gitu Mbak Dea. Setiap terapi kami ngobrol, kami nulis di buku penghubung apa saja yang kami lakukan agar di rumah mungkin bisa dilakukan kembali oleh orang tua apa yang kami lakukan di sini gitu. Mungkin itu aja Mbak Dea. Mbak, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih Mbak cara berinteraksi dengan yang tepat gitu ya dengan difabel ini? Karena kan saya pribadi pernah bersinggungan gitu, namun tidak lama ya, tergantung kelasnya ada anak inklusi atau tidak. Mungkin teman-teman juga di sini barangkali kan yang interaksi yang tepat nih gitu ya. Gimana nih Mbak, ada treatmentnya Kak dari Mbak gitu? Ya kalau untuk interaksi dengan anak-anak difabel itu kan memang luas ya Mbak ya. Kalau kami kebanyakan menerima anak-anak yang kebetulan memang kebanyakan sekarang itu kasusnya adalah autis dan speech delay. Oh ya, pandemi ya Mbak ya. Iya, pandemi ini mesti anak-anak banyak ya yang speech delay yang ya orang tua yang bekerja, kemudian anaknya biar anteng dikasih gadget, akhirnya anaknya tidak mau ada kontak mata, kemudian ngomongnya itu bahasa planet gitu ya. Itu yang pertama kami lakukan adalah kita menyambut anak dengan ceria sih. Kita ceria, hai gitu. Kebanyakan kita begitu ya. Jadi ketika anak datang itu kan memang awalnya itu kan ada assessment ya Mbak Dea. Sebelum melakukan terapi itu ada assessment dulu. Saya kebetulan memang yang asesornya membuat program dulu sebelum melakukan terapi. Assessment ini dilakukan agar kita mencari kemampuan anak sejauh mana yang dimiliki oleh anak. Modal anak itu apa nih? Misalnya, anaknya sebenarnya bagus gitu, kontak matanya bagus, hanya bicaranya belum ada. Nah, cara yang tepat itu pertama kali ya kita menyambut dengan hangat gitu, Mbak. Iya. Dengan hangat, seolah-olah kita sudah lama ketemu gitu sama si anak. Biar nyaman dulu ya, Mbak ya, biar terbangun koneksi gitu ya. Ya, biar anak itu nyaman dulu gitu. Kita bangun bonding dulu, kita bangun kedekatan dulu gitu sama anak. Hai, gitu kan, apa kabar? Gitu, namanya siapa? Misalnya dia masih belum ada kontak ya, kita ajakin, sini yuk, ada mainan banyak loh, gitu. Dia misalnya belum, kan biasanya anak-anak itu lihat mainan itu udah langsung, wah gitu kan. Iya, betul. Memang awalnya itu di kami menyediakan banyak mainan dulu Mbak Dea, agar anak-anak itu mau belajar, dan mainan itu sebagai reward ya. Ketika nanti terapi dijalankan dan anak-anak itu mampu achieve gitu, kami kasih reward gitu. Di usia berapa tuh Mbak yang datang ke Mbak itu range-nya usia berapa aja Mbak? Range-nya usia 2 tahun sampai SD kelas 6 ada. Oh, itu yang paling tua gitu ya, hitungannya yang paling besar gitu ya. Ya, dulu dia datang ke SD masih kelas 5, sekarang udah SD kelas 6. Itu disabilitas intelektual. Itu mesti beda-beda treatmentnya ya Mbak ya. Yang paling menantang Mbak nih, yang paling menantang apa itu? Ada anak usia SD kelas 4 kalau nggak salah ya. Jadi dia diagnosanya disabilitas intelektual. Ibunya kalau nggak salah itu MR. Kemudian anak ini diasuh oleh bibinya sama neneknya. Nah, di neneknya itu dia sering dimarahi, dia sering diomeli. Akhirnya ketika datang ke tempat kami, ya dia memarahi kami gitu. Dia sering ngomel gitu. Sering ngoceh gitu, ngocehnya apa jadi ngocehin gitu. Dan anaknya sudah lumayan besar, laki-laki, dan sulit untuk kita arahkan sebenarnya Mbak. Itu yang tantangan tuh itu gitu. Sampai anak ini, monggo Mbak. Ya sampai anak ini tuh kita arahkan susah gitu kan. Akhirnya kita mau kasih iming-iming reward mainan juga dia udah besar gitu kan. Kita iming-iming. Jadi kita agak bingung juga nih, apa nih rewardnya gitu. Akhirnya kita gali-gali lagi apa sih kesukaannya dia gitu.
Berarti Karena idealnya itu memang usia berapa ya Mbak ya misalnya untuk melakukan terapi itu kan kalau sudah besar cukup lebih tantangannya lebih susah gitu ya. Idealnya di range usia berapa tuh Mbak? Usia yang paling baik itu terapi usia 2 sampai 5 tahun, Mbak. 5 sampai 6 tahun, 2 sampai 6 tahun. Karena usia itu usia golden age ya, Mbak. Di mana usia itu belum terbentuk karakter, masih mudah diarahkan. Ya berkaitan sama usia tadi ya Mbak ya, mungkin buat saya nih penting banget supaya deteksi dini nih. Saya deteksi dini untuk apa namanya difabel itu apa Mbak? Misalnya karakteristiknya seperti apa gitu supaya apa ya namanya kita juga tidak terlambat untuk mendeteksi gitu. Saya pernah punya teman gitu ya baru usia 5 bulan gitu ketahuannya kalau nggak salah gitu. Itu mungkin kalau dari terapi sendiri apa ya mungkin deteksi seperti apakah deteksi dini sebagai orang tua yang bisa dilakukan di rumah gitu Mbak? Ya. Untuk dilakukan orang tua itu sebenarnya banyak ya Mbak. Misalnya kita ajak anak bicara atau kita panggil anak di usia 6 sampai 8 tahun kan anak kalau udah dipanggil udah nengok ya gitu. 6 sampai 8 bulan, maaf. 6 sampai 8 bulan. Dipanggil tuh dia harusnya sudah tahu namanya gitu. Misalnya siapa ya? Misalnya Zara, misalnya gitu kan. Zara dia nengok gitu kan. Nah, kalau di usia 8 bulan itu harusnya dia udah bisa nengok, tapi kalau dia belum bisa nengok tuh, misalnya dipanggilin dia masih yang nggak mau nengok, itu nggak harus kita curigai. Nah, bagaimana ya kita tetap harus mencari tahu apa nih, kenapa nih, gitu. Apakah memang pendengarannya ada gangguan atau memang tadi ya si anak mengalami autistik. Gitu. Biasanya kalau autistik itu lebih ke kontak mata dulu nih Mbak. Atau di usia 1 tahun, atau di usia masih kecil tuh biasanya gini loh Mbak, saya dulu pernah belajar ketika kuliah itu, anak itu kan suka kaget ya kalau tidur. Iya betul. Nah kalau misalnya ditutupin pintu kan dia suka gitu kan, kaget gitu. Kalau misalnya ada yang berisik, dia kaget gitu. Kalau ini enggak, nah kalau enggak ada reaksi ketika ada suara berisik nggak ada reaksi gitu, itu kayaknya harus kita cari tahu gitu. Wah ini kenapa nih anak saya kok nggak ada reaksi? Saya dulu pernah punya ponakan, sudah usia 6 bulan nggak masalah. Ponakan saya tuh nggak ada reaksinya Mbak, nggak 6 bulan ya nggak sebelumnya. Kan biasanya usia 2 bulan, teman juga dia sudah dengar ya gitu. Kalau memang gangguan pendengarannya tidak terganggu. Ponakan saya simpan di kamar, saya tutup pintunya jebruk gitu kan, tapi dia diem aja gitu, nggak kaget. Sampai saya bilang mendingan periksa deh gitu. Kita ketumbuh kembang anak yuk, kita periksa yuk gitu. Tapi alhamdulillah ponakan saya pas dikasih kerincing itu dia mau nengok, oh berarti ponakan saya kenapa-napa gitu. Nah itu bisa jadi itu ya, kita bisa khawatir secara dini gitu, kita deteksi secara dini dengan ya ada suara kecil-kecil dia nengok gitu kan. Suara apalagi yang dia suka nengok gitu, dia nengok, berarti itu kan dia nggak masalah gitu. Berarti ini ya penting banget kita itu menyediakan mata, telinga gitu ya untuk terus berinteraksi dengan anak gitu ya, sehingga bisa sedini mungkin kita deteksi dininya terlihat di awal hingga tidak telat begitu ya. Terus kemudian bagaimana ini gerakan yang yayasan yang Mbak dirikan itu dukungan serta memberikan dukungan terhadap teman-teman difabel gitu di yayasan yang Mbak bentuk itu. Aktivitasnya apa aja Mbak, kegiatannya di sana gitu yang bisa dibagi? Kalau di yayasan kami yang kami lakukan hanya terapi sih Mbak, terapi, kemudian memberikan edukasi kepada orang tua. Jadi pada saat anak assessment, kemudian setelah assessment itu kami beritahu kepada orang tua bahwa anak ibu butuh terapinya begini-begini, kemudian kita kasih edukasi seperti apa menangani anak seperti ini gitu. Jadi kita lebih ke situ sih Mbak, lebih banyak ke edukasi ke orang tua, karena yang paling penting penerimaan itu ya Mbak.
banyak orang tua yang belum menerima anaknya dengan kondisi seperti itu, akhirnya terhambat gitu loh, menghambat pada kelebihannya anak gitu ya. Jadi seharusnya anak ini sudah bisa jauh gitu ya langkahnya, tapi karena orang tuanya belum terima, akhirnya jadi masih di situ gitu loh. Oh iya, betul. Karena banyak orang tua Mbak di kami yang akhirnya tidak sesuai dengan visi kami lah. Kalau kami kan berpikirnya gini, kita terapi 2 jam nih Ibu gitu kan ke orang tua. Di rumah Ibu bisa lanjut nih misalnya kami begini gitu kan. Oh iya ya, kalau anak saya disayang di rumah nggak begitu loh, gini gitu masih. Oh iya betul. Ya, jadi belum menerima sepenuhnya, akhirnya menghambat kemampuan si anak gitu loh. Itu sih yang kami lakukan, assessment, terapi, kemudian memberikan edukasi kepada orang tua. Iya, baik. Terima kasih Mbak Filda, menarik sekali ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan itu, pertama itu kita deteksi dini, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan gitu ya. Setelah ada pemeriksaan dan diagnosisnya kita dapatkan, lakukan treatment dengan harapan nanti bisa menjadi inklusif yang mempunyai prestasi unggul begitu ya, atau bisa lebih berbinar begitu ya. Begitu Mbak Filda, terima kasih banyak, materinya sangat menginspirasi ya. Ternyata perlu kesabaran ya, perlu kesabaran dan tentu saja pengorbanan, Masya Allah. Keren sekali Mbak Filda. Mungkin lanjut ke pemateri yang kedua, Mbak Afi. Kemudian teman-teman, jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah setelah sesi pemaparan materi dari narasumber ini, kita akan bahas pertanyaan yang ada di kolom komentar. Gitu. Baik, selanjutnya saya akan bacakan profil narasumber yang kedua, yaitu Mbak Dani Rahmawati. Beliau ini pengurus Gerakan Masyarakat Inklusif Karawang atau Gemasik. Beliau juga member IP Karawang. Beliau berdomisili di Karawang, asalnya Yogyakarta. Pernah mengajar di TK Inklusif Jati Asih Bekasi dari tahun 2008 sampai 2012. Beliau pernah belajar di S1 Komunikasi Akuntansi Universitas Teknologi Yogyakarta dan program pendidikan kemampuan mengajar Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang beliau aktif di komunitas anak tangguh Karawang, wakil dari tahun 2013 sampai sekarang gitu. Baik Mbak Dani, apa Mbak Dani di sana? Assalamualaikum Mbak Dea. Waalaikumsalam, Mas, senang sekali nih ketemu lagi sama Mbak Dani ya. Kemarin sempat ngobrol ya Mbak Dani. Alhamdulillah. Oke, iya Mbak Dani. Mbak Dani ini I'm proud to be a special need mother. Keren, Masya Allah. Jadi Mbak Dani sebagai orang tua penyandang difabel ya Mbak ya. Nanti insya Allah Mbak akan berbagi tentang pengalaman bersama Ananda di rumah ya Mbak ya. Kalau tadi dari praktisi nih kalau Mbak Dani Masya Allah yang 24 jam bersama Ananda. Ini akan menarik sekali. Silahkan monggo Mbak Dani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesional Jakarta, khususnya seluruh tim panitia acara Gebiar Ramadan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di hari ini. Senang sekali saya Dani Rahmawati bisa hadir secara virtual bersama teman-teman di sini. Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar jelas, Mbak. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Jadi saya di sini bukan ahli ya, dalam arti profesi atau praktisi seperti Teh Filda tadi. Saya di sini sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang ingin sharing atau sedikit cerita pengalaman yang sudah saya alami. Jadi teman-teman mungkin tadi sudah melihat ya yang video di awal tadi tentang Aifa, tentang Kevin,
itu dan bundanya, Bunda Dewi dan Mama Kevin. Sebenarnya cerita saya di sini tidak jauh berbeda dengan Bunda Dewi. Alhamdulillah saya dan suami diamanahi anak pertama laki-laki yang terlahir dengan keterbatasan pendengaran atau tuli. Ya. Kami sangat bersyukur karena kami mengetahui di saat saya hamil trimester pertama itu sudah terdeteksi adanya infeksi virus rubella pada kehamilan saya. Ya, jadi waktu itu kan saya pengalaman ngajar di TK inklusif tadi. Saya kebetulan mendampingi seorang anak CP, cerebral palsy ya. Nah, waktu itu di sekolah sedang ada wabah campak Jerman atau rubella itu. Qadarullah saya sedang hamil di usia berapa minggu ya? 10-12 mingguan gitu. Nah, dari situ dokter menyarankan untuk cek lab, cek darah, akhirnya hasilnya positif rubella. Nah, singkat cerita, kemudian anak saya lahir, langsung dicek tuh darah tali pusatnya, dan memang positif IgM rubellanya. Jadi anak saya terlahir dengan congenital rubella syndrome atau sindrom rubella bawaan lahir. Nah, dari situ saya baca-baca referensi karena mungkin dokter tidak banyak memberikan informasi ya pengaruh dari infeksi rubella pada saat kehamilan di semester pertama itu ada katarak atau bisa sampai buta atau netra, kemudian low vision gitu, terus tuli, kemudian jantung bocor gagal jantung Iya, jantung bocor. Iya. Malah ada yang kerusakan juga ya Mbak ya katanya. Ya, tergantung usia kehamilan. Jadi semakin muda kehamilan nanti infeksinya pengaruh kejadiannya semakin kompleks gitu. Kemudian singkat cerita dari situ kami melanjutkan screening dari hasil cek darah tali pusat, kemudian dokter menyarankan untuk screening lanjutan. Kami konsultasi ke dokter mata, dokter THT, dokter jantung, dan setelah melalui perjalanan menyambangi beberapa rumah sakit karena kami tetap mencari opini berbagai dokter ya, dari second opinion, terus second opinion, kemudian kita istilahnya jajan rumah sakit itu di berbagai rumah sakit. Akhirnya memang alhamdulillah di usia 1 tahun didiagnosis tuli kongenital atau tuli bawaan lahir. Mbak mohon maaf, waktu Mbak hamil itu seperti apa ya gejala yang muncul? Kan sebenarnya kalau untuk virus rubella itu enggak terlalu berat ya, ringan sih, seperti meriang aja, pusing, lemah ya, kayak virus-virus kebanyakan. Kemudian ada tanda ruam di kulit. Kalau saya ruamnya waktu itu di perut. Merah-merah gitu ya? Iya, keluar kayak campak gitu memang sebenarnya. Karena dari cek lab kan itu bisa terbaca positif di rubella, jadi aktif pada saat itu. Mungkin itu. Nah, sejak didiagnosis tuli, barulah di situ perjalanan dimulai. Kami ikhtiar dengan berbagai macam hearing center. Jadi kami memang waktu itu cari mana yang kira-kira cocok, kira-kira ya, karena kan kita masih awam ya dengan yang namanya di awal itu dengan alat bantu dengar dan segala macam. Kita di situ ikhtiarkan alat bantu dengar, kemudian mencari terapis, terapi bicara, terapi mendengar, kemudian itu
banyak sekali yang apa ya diikhtiarkan. Saya terapi ke Jakarta, terapi ke Solo, semua di apa ya istilahnya dicoba sampai menemukan yang pas, sampai menemukan yang nyaman gitu. Nah, selain terapi juga kami mengikhtiarkan sekolah begitu. Kemudian sebenarnya perjalanannya panjang ya. Kalau ini mau diceritakan nanti semua lama banget. Dan setiap tahapan itu pasti ada tantangannya. Dari yang pertama tadi kita memperoleh diagnosis bahwa positif rubella, kemudian itu udah yang awal pertama itu udah yang bikin rasanya runtuh. Pertama kali apa sih namanya pecah tangisnya itu di situ. Itu di awal memang ada rasa aduh kok begini, kok saya gitu ya, memang ada tahapan di situ, di titik di mana penolakan kayak gitu. Saya sampai nggak cerita ke siapa-siapa gitu, speechless aja, diem itu. Peluk Mbak Dani. Terus ya udah, tapi ya ketika udah keluar saya cerita ke kakak saya gini-gini, udah kakak saya menguatkan, Bismillah, ada Allah. Dari situ saya mulai ikhtiar lagi, kemudian ya tetap aja setiap ikhtiar ada tantangannya. Kemudian setelah tadi diagnosis tuli, kami ikhtiar dengan alat bantu dengar. Di situ tantangannya memasangkannya alat bantu dengar itu, wow, nggak semudah yang langsung dipasang tuh, enggak juga gitu. Ada yang dilempar lah, ada yang dibanting lah si alat, ada yang hilang lah itu. Apa spare part apa segala macam. Itu usia berapa Mbak? Jadi di awal itu 8-9 bulan itu udah kita udah ini ya, udah fix kita alat bantu dengar kan ada spare partnya ya, itu cetakan telinga. Pertama dipasangin itu. Udah membiasakan, jadi membiasakan ke anak pasang, kemudian udah kita lanjut ke alatnya biar dia dengar suara gitu kan. Tapi ya nggak instan, jadi memang dari situ begitu dipasang ada yang bilang, ih kayak alien ya, ih kayak robot ya. Saya senyum aja, oh iya. Sempat disembunyikan juga, nggak diposting-posting gitu. Aduh ini gimana, malu, ada rasa apa ya, minder ya, karena kan rasanya saya sendiri, mana ini nggak ada temen yang ininya sesama gitu, belum menemukan komunitas gitu. Kemudian terapi, mungkin pas terapi itu tantangannya ya dia tantrum lah, dia nangis lah, ada si anak kan kalau terapi itu kan orang tua nggak ikut ya, nggak masuk, jadi anak sama terapisnya aja berdua gitu. Yang awal-awal nangis lah, pengen keluar lah, apa segala macam, karena memang belum terbiasa kan memang di awal. Terus ada yang bilang, udah kasihan itu anaknya, tapi saya udah tega, ini insya Allah ini ikhtiar terbaik, saya percayakan kepada ahlinya, saya istilahnya memberikan yang terbaik lah buat anak. Jadi kayak kadang ada pengaruh orang, iya itu kasihan gini-gini, udah sampai nangis gitu-gitu, udah stop aja. Tapi tetap aja maksudnya ya ini jalan yang saya pilih gitu, maksudnya itu hanya intervensi dari luar itu yang kadang bikin down, bikin itu. Tapi saya sama terapis saling sinergi, jadi saling menguatkan. Kemudian juga dari gurunya, dari psikolog, kemudian dokter juga, itu kami satu tim di situ. Jadi ya apapun lah komentar-komentar yang negatif itu abaikan gitu. Keep aja ya Mbak ya. Iya. Selamat saja ya. Itu terus apa lagi ya? Ya setelah dari situ saya banyak ini sih bertemu dengan teman-teman sesama, karena
ketika sudah merasa ya ini mungkin jalan terbaik, ini rezeki dari Allah, mungkin disitulah terbuka, maksudnya apa, ada satu pintu terbuka, pintu yang lain tambah terbuka. Jadi begitu saya ketemu terapis, ketemu teman-teman sesama, ketemu psikolog, ketemu guru, jadi membuat semangat, membuat ada apa ya, semacam harapan untuk anak ini gitu. Apalagi ya Mbak? Mungkin itu sih. Banyak sih Mbak kalau mau di ini ya. Apa namanya? Tapi Mbak boleh tahu bagaimana tuh kalau misalnya ini kan dari sisi Mbak tuh, kalau tantangannya ketika membangun kepercayaan dirian anaknya itu seperti apa Mbak? Mungkin ada. Kalau anak mungkin usia dia sudah sadar bahwa dia berbeda, itu sebenarnya mulai ini dia apa namanya ya, kayak ada minder atau apa, ingin menarik diri gitu ya. Cuman memang kami tetap semangat, dan itu dari komunitas, bertemu dengan teman-teman sesama itu bisa bisa meningkatkan semangat bahwa nggak sendiri gitu, ada loh teman yang sama gitu. Ya, bertemu dengan komunitas ya. Iya, yang di Gemasik itu betul Mbak ya? Sebenarnya kalau Gemasik itu masih baru ya, dari 2015. Kalau anak saya lahirkan 2010, saya mulai intervensi itu 2012. Jadi dari 2012 sebenarnya awalnya sih komunitas online dari Facebook, kemudian komunitas yang dari Hearing Center itu sesama teman-teman, kalau misalnya pas servis alat gitu kan kita ketemu, terus kadang ke THT ketemu juga. Jadi dari situ dari berbagai daerah ya sebenarnya, dari luar kota. Kalau Gemasik itu kan khusus Karawang, dan juga jadi terus nanti kita ngumpul nih, siapa yang dari Karawang gitu, terus nanti ngumpul kita kopdar gitu. Sebenarnya banyak ya komunitas itu untuk semacam memberi suntikan semangat sih sebenarnya. Jadi kalau pas lagi down-downnya gitu, nanti curhat ke teman-teman gitu, ayo nanti, nah dari situ ini lagi semangat lagi gitu. Masya Allah. Tantangan terberat di usia berapa tuh Mbak? Sebenarnya ya tiap ini berat, cuman waktu awal sih, jadi kayak yang pembiasaan memakai alat bantu itu kan benda asing nempel, kayak kalau seperti kita pakai kacamata gitu kan, awalnya risih, nggak enak, nggak nyaman ya, nggak nyaman. Nah, awalnya dia ditarik lah, dibuang, dibanting ya, itu kadang suka apa namanya, karena kan di rumah itu ya, nggak apa namanya, kita yang dampingi, kita yang harus diawasi terus. Kalau enggak dia udah tiba-tiba waktu itu juga pernah jatuh lah di jalan. Ya ada saja kendala di situ. Nah, kadang yang beberapa teman-teman itu mungkin pernah ngalami, ini udah pakai alat, anaknya nggak mau pakai alat, nah gitu kan. Kesannya nggak mau pakai alat karena begitu dipasang dia dilepas ya, karena memang ini butuh pembiasaan. Mungkin kalau apa ya, kalau saya diajarkan terapis itu, ya udah Bu, bertahap, mungkin hari ini 5 menit, besok tambah 10 menit, besok 15 menit. Jadi memang harus ada apa ya, kayak target gitu. Tuh dari ya memang semuanya sih saya juga belajar dari terapis, karena mungkin lebih paham secara teorinya ya, dan saya cuma praktek dan terapis ngasih kayak tugas gitu. Sebenarnya yang di terapi itu orang tua ya, bukan kalau anaknya dari gimana orang tua sebenarnya gitu. Ya sama sih kayak kita di ibu profesional ya, butuh konsisten yang tinggi, butuh disiplin, makanya yang itu yang utama lah. Jadi dari situ anak bisa kebentuk gitu.
Ya memang. Oh, berarti kitanya dulu ya. Iya, kalau ya. Saya lebih ke apa ya, tegas gitu. Ayo pasang alat, ya udah pakai. Dan kalau itu kadang dikasih reward, kalau udah ya itu ya. Kita juga harus apresiasi ke anak, sekecil apapun perkembangan yang kemajuannya itu sebagai bentuk syukur kita. Insya Allah dari situ nanti akan tambah melejit lagi. Amin. Amin, Masya Allah. Keren sekali Mbak ya Allah. Coba saya cek di komentar, barusan ada yang masuk kayaknya. Oke. Mbak Laila. Oh ya, mungkin tambahan juga sama seperti tadi yang disampaikan Teh Filda ya. Memang bekal pertama itu memang penerimaan begitu. Kadang ada orang tua yang masih denial atau masih tahap penyangkalan. Enggak kok, anak saya enggak kayak gitu ya. Tapi mungkin dari situ kita bisa itu tadi ketemu komunitas, dari situ insya Allah akan ada solusi-solusi apa yang kendala gitu. Kalau udah ketemu komunitas, istilahnya kita bisa mengalirkan rasa, kita bisa sama-sama loh ini, oh iya nanti ada yang memberikan pengalamannya atau tipsnya gitu. Dari situ kita bisa sama-sama saling mendukung gitu, saling support di komunitas itu. Nah, ya, dan ya harus sabar memang karena prosesnya nggak instan ya. Prosesnya harus ya jalani saja. Kadang kalau belum ada ekspektasi, misalnya anak saya udah pakai alat bantu dengar nih, tapi kok nggak ngomong-ngomong ya, nggak bisa ini. Ya mungkin kita harus sedikit menurunkan ekspektasi. Semua itu juga nggak bukan hasil itu bukan ada di tangan kita gitu. Betul. Masya Allah. Berarti kalau bisa saya simpulkan ya Mbak Dania, pertama itu kita benar-benar tulus terima gitu ya, kemudian ikhtiarkan yang terbaik di terapi, kemudian cari solusinya tadi, selanjutnya menurunkan ekspektasi ya, yang ditingkatkan motivasinya ya. Kemudian kemudian yang terakhir ikhlas ya dan syukur gitu ya. Karena kalau udah kita terima, kita ketemu teman-teman, terus kita jadi ada semangat untuk oh iya ada harapan lah. Karena kita nggak bisa nunggu waktu ya, anak ini kan semakin bertambah usianya. Jadi harus ada sedikit atau paling nggak ada stimulus setiap harinya, karena itu akan sangat berpengaruh sekali buat anak. Nah kalau udah ada semangat, udah ada harapan, insya Allah nanti akan terbuka lah jalannya. Kita apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu akan diberikan kepada anak, berikan yang terbaik kepada anak sekecil apapun, insya Allah nanti akan ada hasilnya. Amin. Oke, terakhir mungkin Mbak Dani, barangkali ada teman-teman yang memerlukan informasi gerakan seperti gerakan inklusi Karawang gitu ya, seperti musik, barangkali yang bisa lebih luas mungkin adakah yang misalnya dari luar Karawang bisa ikut bergabung, atau adakah komunitas yang bisa diikuti gitu kalau misalnya di luar Karawang? Ada sih yang rata-rata kalau saya teman-teman yang di orang tua yang memiliki anak tuli ya, gitu, ada di Facebooknya, ada di Dunia Tak Lagi Sunyi, itu saya sama Bunda Dewi itu satu komunitas di sana. Kemudian kalau yang itu rubella, itu ada Rumah Ramah Rubella. Kemudian kalau yang di Karawang itu ada Anak Tangguh Karawang, itu yang orang tua. Kalau untuk Gemasik sebenarnya kami intern dari sekolah ya, sekolah anak itu orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Kami ada kegiatan event-event yang biasanya mengundang narasumber yang kompeten. Kemudian waktu itu mengundang
Ibu Ani Sonata apa ya waktu itu tentang diet sehat untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian kami juga yang terakhir kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru, kepada para tenaga pendidik agar terbuka, menjadikan sekolah inklusif, terbuka menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin itu sih yang di. Baik Mbak Dani, terima kasih banyak sharingnya, sangat menginspirasi, Masya Allah. Kesabarannya, ikhtiarnya, dan jelas itu tidak sebentar ya, Masya Allah. Atas Allah, iya. Ya betul. Mudah-mudahan jadi jalan kita ke surga ya Mbak. Amin ya Allah, amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita mungkin akan diskusi ya. Saya coba cari lihat di komentar adakah ya teman-teman yang bertanya. Oke, ada Mbak Laila. Jadi ingat keponakanku Juli besok, insya Allah, sebentar. Insya Allah 3 tahun, tapi cuma bisa bilang mama. Ternyata suka nonton YouTube dengan bahasa asing juga. Tapi sayangnya ortunya nggak terima, anaknya disarankan untuk periksa. Bagaimana cara terbaik untuk menghadapi kerabat dekatnya nih? Pendekatan seperti apa yang harus dilakukan kepada ortu anak tersebut? Jazakallah khair. Gitu Mbak Dani. Silakan Mbak Dani, mungkin nanti boleh dari Mbak Filda juga menambahkan. Jadi ada orang tua, bagaimana cara terbaik untuk menghadapi ini sebagai kerabat dekatnya ya, ada anak yang masih mau 3 tahun baru bisa bilang mama gitu dan sering diberikan tontonan dengan bahasa asing begitu. Bagaimanakah tindakan yang tepat ya, pendekatan seperti apa yang harus dilakukan kepada anak tersebut, orang tua anak tersebut. Begitu, monggo Mbak Dani duluan mungkin. Ya mungkin lebih kepada kita sebenarnya butuh dirangkul ya. Mungkin itu orang tuanya di awal masih denial, masih tahapan menyangkal ini cuman speech delay kok, ini cuman apa yang nggak kenapa-napa kok, istilahnya gitu. Sebenarnya butuh dirangkul, butuh dibukakan informasi. Mungkin belum sampai informasinya mungkin dari awal tuh tumbuh kembang anak, bisa informasi gitu, tumbuh kembang anak. Dulu saya juga gitu, di awal tetangga tuh yang ini anak tuh kalau 1 tahun itu belum bisa ngomong ini gini. Saya sebenarnya udah tahu kalau anak saya itu keterbatasan pendengaran, jadi pengaruhnya ke perkembangan bicaranya, perkembangan bahasanya terlambat gitu. Oh iya, saya cuman gitu. Pada akhirnya ya sudah, ketika sudah ada yang aware gitu, baru di situ kita baru berani untuk terbuka. Tapi kadang kita nggak berani itu karena justru dari pikiran sendiri. Malu lah, minder lah, dari gitu. Mungkin lebih dirangkul dulu lah, dibukakan informasi, mungkin begitu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih Mbak Dani. Mungkin Mbak Filda mau menambahkan? Ya, Mbak Dea, tadi berarti Mbak Laila ini adalah tantenya si anak ya. Berarti mungkin anak ini adalah anaknya dari kakaknya atau adiknya mungkin ya. Dan dia mau ngomong anaknya ada gangguan tuh kayaknya takut gitu, takut tersinggung gitu ya Mbak Dea berarti ya. Tuh nggak nyaman ya. Ini kasusnya banyak Mbak Dea, di tempat saya juga banyak. Jadi awalnya itu si orang yang aware ini membangun bonding dulu, membangun kedekatan dulu nih sama ibunya si anak gitu. Kemudian tadi kata Mbak Dani betul, berikan edukasi. Nah, kita sebagai yang tahu, yang aware ya tentang perbedaan si anak, tidak menegur atau tidak memberikan edukasi di depan banyak orang. Takutnya si orang tua ini kan malu gitu ya. Mungkin bisa ngobrol 4 mata gitu kan. Bisa bicara 4 mata dari hati ke hati gitu kan, sebagai sisi orang tua gitu. Mungkin sebaiknya anaknya dilakukan treatment gitu, karena
usia segini seharusnya sudah bisa ini dan itu gitu kan. Tapi ini hanya baru bisa bilang mama. Jadi itu dia Mbak Dea, harus ya ipar ya. 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 Baik. Terima kasih Mbak. Agak mungkin takut tersinggung gitu ya Mbak Laila ya gitu. Mungkin tadi bisa lewat orang ketiga gitu bicaranya, mungkin lewat ibunya atau lewat suaminya atau langsung ke orang tua muridnya gitu, orang tua si anak. Jadi kalau tadi ya kata Mbak Dea, kitanya harus lebih hati-hati sih memang Mbak Dea bicara sama orang tua ya. Ya karena sudah denial ya. Iya. Apalagi ya maksudnya takutnya berbeda tanggapan gitu ya Mbak ya. Aduh ini apa gitu. Ada rasa tersinggung gitu kan. Anaknya kenapa-napa kok gitu. Padahal memang dia juga sebenarnya sadar tapi dia masih deny gitu. Ya mungkin dia bicara empat mata, bangun kedekatan dan kemudian berikan informasi dan edukasi gitu untuk orang tuanya. Mudah-mudahan berhasil ya Mbak Laila ya. Amin, amin. Sama nih, kayak saya juga kadang nggak enakan nih Mbak ya. Baik, saya akan pilih 3 penanya aja. Mohon maaf tadi Mbak Laila yang pertama, kemudian di bawahnya ada Mbak Eng Gusti Novisa. Baik, Mbak izin bertanya, kalau soal biaya biasanya untuk teman-teman disabilitas ini dapat bantuan dari pemerintah atau harus biaya sendiri gitu. Karena melihat anak-anak spesial dekat rumah jarang ada yang ikut terapi, apa mungkin kendala dengan biaya begitu Mbak? Terima kasih. Baik, monggo Mbak Dani mungkin. Dari pengalaman teman-teman ya di komunitas. Jadi memang komunitas itu membuka banyak informasi dan solusi gitu. Bisa terapi dengan BPJS. Kemudian kalau yang teman-teman tuli itu juga ada, kadang ada bantuan alat bantu dengar. Kemudian ada apa ya, semacam biaya untuk ada nominalnya gitu. Kemudian kalau terapi ya kalau BPJS mungkin di rumah sakit ya bisa teman-teman banyak kok yang itu. Ada prosedurnya dulu, mungkin ada rujukan dulu ke Vaskes terdekat gitu ya, mungkin baru ke rumah sakit. Tapi ya memang harus sabar karena kalau terapi di rumah sakit itu waiting list karena itu most wanted banget, terapis itu terbatas, tapi anak berkebutuhan khusus semakin banyak gitu. Oh ya, baik. Berarti sebenarnya tidak ada yang khusus ya Mbak ya, mungkin bisa pakai BPJS juga ya. Oke. Mungkin Mbak Filda mau menambahkan, siapa tahu ada yang bisa. Baik, memang di sekitar kita itu banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus tapi tidak terapi. Sebenarnya balik lagi sih Mbak Dea, balik lagi ke orang tua. Kenapa? Kita tanyakan ke orang tuanya sih sebenarnya. Karena ada Mbak Dea, anak yang kita sudah lihat anaknya memang butuh treatment, butuh terapi, dan memang kondisinya memang ekonominya di bawah ya gitu. Kemudian kami pernah menawarkan sosial, waktu itu beasiswa lah ya gitu. Mau nggak kita support asal mau dulu nih orang tuanya anaknya untuk di treatment gitu, untuk di terapi gitu. Tapi orang tuanya tidak mau gitu. Berarti kita memang balik lagi ke orang tuanya. Kenapa anak-anaknya sampai banyak di sekitar warga, di sekitar kita itu banyak yang nggak di terapi gitu. Kalau masalah tadi ya biaya atau apa itu sebenarnya lebih ke teknis sih Mbak Dea. Banyak cara, intinya tuh kitanya dulu, orang tuanya dulu, apakah mau diterapi. Karena kan ada sebagian orang tua yang menganggap sudahlah nggak perlu terapi, toh ini jadi anak hoki kok buat saya. Ini jadi anak hoki buat saya, jadi nggak perlu diterapi deh gitu. Ada juga yang seperti itu berpikirannya. Jadi gitu Mbak Dea, kalau di tempat kami ada 2 anak yang beasiswa. Jadi memang anak ini ekonominya di bawah rata-rata, kemudian kami mendapatkan bantuan gitu ya dari dinas tempat. Alhamdulillah 2 anak ini kami support dan tidak ada biaya sama sekali. Hanya 1 mau datang aja udah senang kita gitu. Sebenarnya dulu banyak Mbak Dea anak beasiswa, tapi ya tadi ya
nggak ada kemauan untuk orang tuanya untuk mengantarkan anaknya gitu. Iya, baik. Baik, terima kasih Mbak Filda dan Mbak Dani atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Eng. Selanjutnya yang terakhir nih ya, saya ambil pertanyaan yang ketiga dari Mbak Nurul Fitria. Izin bertanya ya Mbak, ketika melakukan terapi atau penanganan kepada anak-anak disabilitas atau difabel, bagaimana cara mengelola emosi diri sebagai terapis? Apakah skill ini perlu dituntaskan dulu sebelum membantu teman disabilitas? Mungkin monggo dari Mbak Filda nih kayaknya nih. Ya, betul banget. Kita kan manusia biasa ya. Kita kita juga memiliki emosi gitu kan. Dan kita menghadapi anak yang pasti menguras kesabaran gitu kan. Nah, sebelum kita bertemu dengan anak, memang kita perbaiki dulu manajemen emosinya, kita perbaiki dulu Mbak Dea. Makanya saya ke teman-teman terapis, khususnya suami saya suka briefing gitu ke teman-teman saya. Atau enggak saya sebagai asesor dan teman saya juga sebagai asesor selalu mengatakan kepada terapis, kalau ada masalah di rumah, simpen dulu masalahnya di rumah, gitu. Kemudian kalau lagi bad mood, jangan pegang anak, karena nanti akan kebawa, gitu. Dan jadi terapis itu nggak mudah. Sedangkan di saya itu kan 2 jam atau enggak 1 jam, dan itu waktu dari satu anak ke anak yang lain itu hanya 5 menit. Dan mungkin kita cuma minum doang dari jam 8 sampai jam 12 tuh 2-3 anak gitu Mbak. Dan itu butuh energi kan ya yang wow gitu. Jadi kita menghadapi satu anak yang perilakunya biasa aja gitu ya, yang masih mudah diarahkan. Kemudian anak yang kedua ini perilakunya yang wow gitu. Nah, kitanya memang yang harus mindsetnya kita harus rubah dulu, bahwa kita berpikirnya adalah kita sedang menghadapi anak berkemampuan khusus, dan anak ini sebenarnya mampu tapi hanya diarahkan. Jadi mindset kita harus kuat Mbak. Harus punya strong why juga ya Mbak. Harus punya strong why dulu gitu. Kalau kita udah punya strong why, insya Allah menghadapi anak itu mudah gitu. Iya, baik. Dari Mbak Dani ada tambahan nggak nih Mbak Dani? Kalau dari saya mungkin pengalaman ya, waktu dulu ngajar itu saya pendamping anak cerebral palsy. Sebenarnya si anak ini mampu, cuman mungkin orang tua sebenarnya memang kuncinya dari orang tua. Jadi anak tuh bisa lulut banget sama saya, sampai saya hamil itu dipukul-pukul perutnya, terus kalau field trip dia maunya sama saya, tidur di pangkuan saya, apa ya, udah kalau mungkin naluri udah ngalir aja, ada bawaan panggilan hati untuk mendampingi itu, mungkin insya Allah lebih mudah untuk membersamai teman-teman difabel. Ya, intinya hati yang ikhlas ya, dan penuh kasih. Baik, cukup mungkin untuk pertanyaan. Mohon maaf teman-teman yang nggak bisa saya bacakan semua untuk pertanyaan ataupun komentar lainnya, tanggapannya, karena keterbatasan waktu. Mungkin dicukupkan untuk sesi talkshow kali ini. Terima kasih banyak Mbak Dani Rahmawati, Mbak Dea. Ya. Mohon maaf jika ada kurang-kurang yang berkenan ya, saya dari panitia. Kembali saya persilahkan ke MC Mbak Aili. Baik Mbak Aili, silahkan. Iya, terima kasih Mbak Dea. Menarik sekali diskusinya di hari ini ya. Banyak pertanyaan juga sebenarnya dari teman-teman, sayangnya belum bisa terjawab saat ini, tapi mudah-mudahan pencerahan yang diberikan oleh kedua narasumber kita bisa menjadi inspirasi dan tambahan pengetahuan untuk kita semua. Amin. Terima kasih Mbak Dani, Mbak Filda, dan Mbak Dea. Sama Mbak Aili. Terima kasih Mbak Aili. Terima kasih sudah mau berbagi dengan kami. Ini ada sedikit kenang-kenangan, ada sertifikat untuk Mbak Filda atas partisipasinya sebagai narasumber, dan juga tentunya untuk Mbak Dani ada sertifikat juga. Terima kasih ya Mbak ya, Mbak Dani dan Mbak Filda sudah berbagi dengan kami semua di sini, dan tentunya moderator kita di hari ini Mbak Dea. Terima kasih semuanya, nanti ada kenang-kenangan juga dari kami. Terima kasih sekali lagi, dan sekarang kita akan menyaksikan satu lagi
video, yaitu tentang kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Profesional Jakarta terkait dengan Gebyar Ramadan virtual dengan mengambil tema disabilitas unggul. Acara ini sudah diselenggarakan di tanggal 17 April kemarin dan sangat seru juga. Nah, apa saja aktivitasnya ini kayaknya sepertinya sudah ada bocoran karena kan di IG-nya IP Jakarta juga sudah bertebaran ini bocoran-bocorannya. Tapi baik, dengan tidak menunda waktu lagi, mari kita saksikan video kegiatan sebagai salah satu rangkaian acara menuju acara puncak kita hari ini. Percaya hatimu, kuatkan dirimu. Ada teman-teman dari Rumah Sentral Lokasi dan juga satu teman kuliah kita. Semoga yang hadir di sini bisa memaksimalkan potensinya. Percaya Shibori kan aslinya kan dari Jepang ya, tapi kita sebenarnya di Indonesia udah ada salah satu teknik yang seperti Shibori, berupa jumputan yang ada di Jawa sama sasirangan yang ada di Kalimantan. Itu sama sebenarnya tekniknya dari salah satu dari Shibori. Hanya untuk penjabarannya itu lebih luas tekniknya di Jepang. Iya. Gish Muhammad Dafa Awani Nika Ramadhani dari Cikarang. 16 tahun. Sekarang 22. Usia 22 tahun. Saya orang tuanya Adi Wasta Aziz, biasa dipanggil Aziz. Asik ya, Aziznya juga jadi senang gitu karena sudah lama di rumah terus, rumah online, kalau kan jadi mengerjakan sesuatu gitu, jadi motor harusnya juga jadi terbantu. Terus ketemu teman-teman baru. Sekarang kan memang sedang dalam periode mencari-cari nih apa yang kira-kira Aziz itu bisa jadikan karyanya dia gitu. Dan ini kayaknya bisa jadi alternatif gitu, karena kan tadi seperti disampaikan nggak ada yang salah gitu ya, jadi bisa sesuai kemampuan gitu. Bisa memperhatikan suka warna apa, bentuk apa gitu. Kita tahu dia bisa jadi ini yang buat masa depannya dia. Saya terharu sekali, saya itu suatu tamu yang istimewa buat saya. Untuk mengajar tidak mudah ya, tapi saya happy, saya senang pengalaman baru mengajar yang berkebutuhan khusus dan ada niat baik benar-benar untuk mau belajar. Saya senang sekali. Ya. Mungkin saya sendiri juga tidak bisa bagaimana caranya mengajar yang berkebutuhan khusus, saya belum pernah ya semampu saya mengajar, tapi saya suka sekali. Semoga aja yang diajar suka. Saya juga terima kasih sama Sejuta Cinta yang udah memberikan kesempatan saya. Kita kan dari Rumbel SNC, dari Sientra itu, terima kasih sekali sudah mau berkolaborasi, berkontribusi untuk sama-sama berbagi ilmu. Ya senang, alhamdulillah bisa ketemu teman baru banyak, pengalaman baru. Pelatihan ini senang, seru. Jadi punya pengalaman baru. Pengen ikut lagi nggak? Pengen. Ya pengen. Nah, kalau ada kesempatan sih, insya Allah ikut.
Oke, demikianlah video kegiatan tanggal 17 April kemarin yang sudah kita saksikan bersama, yang merupakan kerjasama dari komponen Sejuta Cinta IP Jakarta dan juga dibantu oleh Rumble Sew and Craft. Ada Ibu Andang sebagai mentornya kemarinnya dalam pembuatan shibori, serta kerjasama juga dengan Kipma Jakarta. Kenapa? Karena hasil shibori teman-teman difabel dan teman tuli itu dilelang di Kipma Jakarta. Kemarin sudah berlangsung juga, ditutup lelangnya di tanggal 21 April kemarin, bertepatan dengan Hari Kartini, dan insya Allah segala hasil lelang akan didonasikan kepada teman-teman kita ini. Semoga dengan adanya workshop pembuatan shibori, hal ini bisa menambah kreativitas dan juga karya teman-teman difabel dan teman tuli, sehingga mereka bisa berkarya, bisa lebih mandiri ke depannya, dan bisa memberikan manfaat bagi mereka. Amin ya Rabbal Alamin ya. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, dan selamat juga untuk pemenang lelang ya. Sekarang saya akan menuju kepada pengumuman pemenang challenge dan juga games dan juga door prize. Untuk teman-teman yang sudah hadir di hari ini ada door prize-nya, jadi jangan keluar dulu ya, ditunggu ini, siapa tahu memang rezekinya teman-teman di sini mendapatkan door prize. Oke, baik. Yang pertama saya akan mengumumkan pemenang Ramadan Food Challenge. Siapa yang kemarin sudah ikutan Ramadan Food Challenge? Menarik-menarik loh itu. Makanannya ada, karena berbasis kurma ya, karena ini Ramadan, jadi makanannya harus ada bahan kurmanya. Ada yang bikin kecubit, ada yang bikin puding, kreatif-kreatif sekali. Ini mari kita lihat siapakah pemenangnya. Nah, yang tadi saya sebutkan nih, ada puding coklat kurma. Nah, selamat kepada pemenangnya, para pemenang. Ada Mbak Andia, dan juga ini ada kue cubit Milo kurma. Selamat kepada Mbak N juga. Dan pemenangnya akan mendapatkan, ini juara satunya, akan mendapatkan Rp50.000, dan untuk juara kedua mendapatkan Rp40.000 yang bisa dijadikan voucher latbar, karena di sini banyak loh latihan bareng di Rumble Boga IP Jakarta. Jadi kesempatan untuk ikut latbar menambah kebisaan ya. Oke, selamat kembali lagi kepada kedua pemenang. Dan sekarang saya akan lanjutkan ke agenda berikut, yaitu ayo door prize ya. Saya panggilkan Mbak Mariam dulu ya. Mbak Mariam, ini kita door prize nih, door prize siapakah pemenangnya? Pemenang door prize di pagi hari ini, pagi menjelang siang. Ada 5 door prize di sesi pertama, nanti sebentar lagi akan ada sesi kedua door prize, jadi ditunggu ya. Door prize di sesi pertama, siapa saja yang mendapatkan door prize? Selamat kepada Mbak Vita Febriani. Oke, pemenang pertama door prize. Lanjut lagi Mbak, kita kumpulkan dulu 5 pemenangnya. Siapakah ini? Mbak Anisha. Mbak Anisha, selamat ya sebagai pemenang door prize. Oke, sudah 2, 3 lagi. Siapakah pemenang ketiga yang beruntung? Mbak Yusnita. Selamat Mbak Yusnita. Oke, 2 lagi Mbak.
Wow, namanya Mbak Eng keluar lagi. Selamat ya Mbak. Ini saya kayaknya jadi pengen ganti nama jadi Engusti 2 nih. Oke. Mbak Diah Setiowijarti. Ya. Di sesi pertama kita 5 pemenang dulu ya. Nanti akan ada 1 sesi lagi, ada 5 pemenang lagi. Selamat kembali lagi kepada 5 pemenang door prize. Masing-masing mendapatkan voucher diskon 10% dari Dapur Bunda Afi. Oke, selamat. Nah, sekarang kita akan menuju pengumuman pemenang berikutnya, yaitu 7 Days Challenge. Siapa pemenang 7 Days Challenge? Yang pertama adalah Mbak Sarifah Aini, yang kedua adalah Mbak Nur Maulida, dan yang terakhir adalah Mbak Ismi. Nah, 7 Days Challenge ini apa sih? Jadi dalam 7 hari, para peserta 7 Days Challenge diharuskan memposting kegiatan baik atau kegiatan yang produktif. Karena ini kan sedang Ramadan ya, kita berlomba-lomba melakukan kegiatan baik. Nah, pemenangnya ini sudah ada, dan apa sih hadiahnya? Hadiahnya adalah untuk juara pertama, yaitu Mbak Sarifah Aini, mendapatkan Rp75.000 berupa e-wallet. Selamat ya Mbak. Dan juara kedua, Mbak Uli, Mbak Nur Maulida, mendapatkan e-wallet juga sebesar Rp65.000. Selamat Mbak Uli. Terakhir, selamat kepada Mbak Ismi yang mendapatkan Rp50.000 berupa e-wallet juga. Oke, silakan menghubungi panitia ya. Selamat kepada Mbak Aini, Mbak Uli, dan Mbak Ismi. Oke, sekarang apa lagi ya? Oh iya Mbak Ismi, sama-sama. Ini kita bertabur hadiah, sekarang kita ngomongin hadiah lagi. Oke, baik. Apa lagi ya? Yaitu sekarang kita door prize lagi aja yuk. Ya, 5 pemenang lagi, 5 pemenang door prize lagi ya. Mbak Mariam tolong dibantu. Siapa lagi pemenangnya? Mbak Siti Khadijah. Selamat, kita mendapatkan pemenang pertama. Oke, yang kedua Mbak. Selamat kepada Mbak Diah Triyulianti, pemenang kedua kita. Oke, 3 lagi. Siapa ya? Mbak Tata, Mbak Talita Rahma. Oke, selamat Mbak Tata. Ya, lagi Mbak. Mbak Aini. Selamat Mbak Aini. Siapa lagi nih? Mbak Ferry Kuslina. Selamat. Oke, terima kasih. Selamat kepada 5 pemenang. Masing-masing mendapatkan voucher diskon 10% dari Tokona Umay. Nah, silahkan menghubungi panitia ya. Dan sebelum saya menuju ke pengumuman pemenang berikutnya, ada pengumuman pemenang berikutnya, yaitu pengumuman 1 challenge lagi. Saya akan mengumumkan bahwa tadi kan sudah diangkat 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan dari saat talk show kita, yaitu ada Mbak Laila, Mbak Eng, dan Mbak Nurul Fitria.
Nah, kepada 3 orang yang pertanyaannya tadi langsung dijawab oleh narasumber juga akan mendapatkan hadiah ya. Jadi selamat kepada teman-teman yang pertanyaannya sudah diangkat dan dijawab langsung oleh para narasumber kita. Mendapatkan apa? Mendapatkan sambal cumi dari Kepiting Komplit. Selamat kepada Mbak Laila, Mbak Enggusti, dan Mbak Nurul Fitria. Oke, dan sekarang nih, Bingo Hijrah Nol Sampah. Ini kepada pemenangnya yaitu Mbak Reni Rifania, selamat. Dan juga Mbak Respati, selamat ya Mbak. Nah, si bingo ini apa sih? Bisa dilihat di sini. Ini contoh-contoh kegiatan yang bisa kita lakukan selama Ramadan. Kalau sudah dilakukan bisa dicentang. Kalau sudah dilakukan bisa dicentang lagi. Nah, yang sudah selesai ini bisa ikutan challenge bingo Hijrah Nol Sampah. Hadiahnya adalah juara satunya Mbak Reni, yaitu voucher free les belajar untuk anak SD. Selamat ya Mbak. Dan juara keduanya mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000. Selamat. Dan sekarang kita ada challenge di tempat nih. Challenge sekarang, siapa yang belum mendapatkan hadiah? Nah, ini saudagar KIPMA banyak menyediakan hadiah. Ini acara ini bertabur hadiah karena disponsori oleh KIPMA dan saudagar-saudagarnya. Nah, silahkan sekarang kita ikut yuk Coach Challenge nih ya. Dan silahkan ambil dulu kertas HVS dan spidol hitam. Spidolnya spidol yang besar boleh, spidol marker yang biasa boleh. Silahkan diberikan waktu untuk menyiapkan alat-alatnya. Sudah diambil kertas HVS dan spidol hitamnya? Boleh ditunjukkan kalau sudah? Oke, sudah siap? Sudah siapkah? Bisa ditunjukkan yang sudah siap, ambil. Oke, dan sekarang kalau sudah, silahkan tulis quotes terbaik tentang inklusi atau disabilitas berkarya. Boleh tentang inklusi, boleh tentang disabilitas berkarya. Oke, contohnya nih, tidak ada yang kurang, yang ada hanyalah keberagaman untuk menghasilkan kekuatan, berdaya di tengah keterbatasan untuk menjadi manusia unggul. Nah, ini bisa ditunjukkan kalau memang sudah sambil ditulis. Bisa ditunjukkan. Oke, kita akan berfoto ya. Jadi teman-teman panitia harap dibantu. Dan teman-teman yang sudah menyiapkan quotes-nya bisa ditunjukkan. Kita akan foto bersama, bersama dengan quotes-nya juga. Dan nanti akan diambil pemenangnya. Oke. Bisa ditunjukkan langsung ditunjukkan. Saya sambil cek ya. Apakah sudah siap semuanya? Oke, sudah siap semuanya ya. Oke. Siapa teman panitia yang akan mengambil fotonya? Ya, sebentar Mbak Ili mau lagi dulu. Tetap ya, tetap ditunjukkan ya. Tetap ditunjukkan sampai dapat kode dari teman panitia bahwa sudah boleh diturunkan. Karena akan dipilih pemenangnya. Akan dipilih pemenang dari Coach Challenge ini. Oke, standby ya semuanya. Oke, tolong ditunjukkan, diperlihatkan. Berarti agak oke. Jangan sampai blur, ya. Mbak Iza boleh dinempelin lagi di kamera biar kelihatan quotes-nya. Ya, agak ke atas sedikit. Ya, oke. Satu, Mbak, ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi 1, Mbak Vita, mohon maaf ditempelin lagi Mbak Vita biar kelihatan. Iya. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa yang hari ini ikutan diposting di grup WhatsApp ya untuk ditentukan 3 pemenang terbaiknya.
Makasih Mbak Ili. Oke, makasih Mbak Afi. Nah, jadi ini sudah diambil dokumentasinya. Jangan lupa diposting di grup peserta, karena nanti akan dipilih 3 orang pemenang untuk mendapatkan hadiah. Ya, jadi memang acara ini selalu bertabur hadiah, dan hadiahnya banyak nih ya, karena saudagarnya yang berpartisipasi juga alhamdulillah banyak. Gitu. Oke, baiklah. Nanti ini jangan lupa untuk langsung diposting di WA Group, karena nanti akan segera diumumkan pemenangnya. Nantinya ya, tapi jangan lupa diposting di WA Group. Nanti jangan sampai sudah bikin nggak diposting, jadi kesempatannya bisa berkurang deh, bisa hilang malah ya. Oke, baiklah, terima kasih atas kehadiran teman-teman di sini. Dan nantinya ditunggu saja untuk pengumuman pemenang Quotes Challenge-nya. Dan saya undur diri, saya Alexandria Praditya undur diri beserta juga dengan teman-teman panitia Gebyar Ramadan Virtual ala IP Jakarta. Terima kasih sekali lagi kepada Kipma dan para saudagar yang sudah menjadi sponsor acara hari ini, yaitu, ini saya bacakan ya. Yang pertama adalah Les Aja Yuk. Yang kedua ada Faura, Tokona Umay, Dapur Bunda Afi, Little House Kitchen, Ayura Food Store, Kepiting Komplit, dan Buku 3M. Selain itu juga ada Toko Naima, Sonya, dan yang terakhir ada Elatiors. Terima kasih kepada para saudagar yang sudah menjadi sponsor acara hari ini, yang menambah meriahnya acara hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, terima kasih atas sharing dari kedua narasumber dan juga moderator. Semoga acara hari ini membawa manfaat bagi kita semua, memberikan berkah bagi kita semua, menambah pengetahuan, dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim atas terlaksananya acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian selama acara berlangsung. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian diberikan kesehatan selalu. Salam.